Ya, tadi kita sudah banyak membahas mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja, dan yang paling baru itu adalah tenaga kerja asing ya. Memang kita sadari sekarang ini banyak sekali kebijakan pemerintah terkait dengan sektor real ingin menarik minat investor, salah satunya adalah investor asing ya. Sebenarnya Undang-Undang Tenaga Kerja asing ini udah lama ya kalau dilihat ada aturannya gitu. Cuman Perpresnya baru keluar karena dikaitkan supaya ada kemudahan. Nah, kemudahan di dalam tenaga kerja asing ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Jadi dianggapnya nanti akan mengambil alih kerjaan orang-orang di Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Yang kedua, biasanya gaji mereka lebih tinggi daripada orang Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia menggaji orang asing lebih mahal daripada orang Indonesia sendiri gitu. Padahal kalau dilihat dari kompetensinya mungkin nggak beda-beda jauh gitu. Nah, gimana nih Bu di undang-undang di Perpres yang baru ini, apakah memang memudahkan mereka sehingga bisa menggeser orang kita? Ya. Jadi Perpres 20 tahun 2018 ini diterbitkan oleh pemerintah karena untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Bu. Kalau daya saing ekonomi ya, alasannya ya. Ekonomi. Kalau di ASEAN kita ada di peringkat keempat di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Nah, ini Presiden ingin meningkatkan bagaimana supaya daya saing kita meningkat. Salah satunya dengan cara investasi. Peningkatan daya saing bisa dengan investasi, bisa dengan peningkatan ekspor gitu ya. Dan satu lagi kebijakan pemerintah untuk vokasi itu. Nah, di dalam investasi itu tentunya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain terkait dengan deregulasi. Jadi sebenarnya Perpres 20 ini itu salah satunya dengan penyederhanaan prosedur. Bedanya sama dulu apa, Bu? TKA dulu kan juga udah ada sebenarnya. Iya, bedanya dengan ini apa? Dulu memang sudah kita atur terkait dengan TKA itu ada di Undang-Undang 13 di pasal 42 sampai 49, kemudian turunannya ada Permen 16, Permen 35 ya. Di dalam perubahan Perpres 20 dengan sebelumnya adalah dalam waktu pelayanan. Waktu pelayanan. Kalau dulu waktu pelayanannya lebih panjang. Butuh 20 hari misalkan, itu 6 hari di tenaga kerja dan 14 hari di imigrasi. Dengan adanya Perpres ini kita sederhanakan. Hanya menjadi 4 hari di Naker dan 2 hari di imigrasi. Jadi hanya 6 hari total ya, untuk visa dan ITAS. Kemudian secara sistem itu juga kita integrasikan. Kalau dulu orang pakai mesti online ya sekarang. Ya, sekarang satu menggunakan online dalam hal apply. Kemudian kita integrasikan sistem antara Naker dengan imigrasi. Jadi pada saat orang itu mau menggunakan tenaga kerja asing, cukup apply di Kementerian Ketenagakerjaan. Syarat-syarat yang diperlukan oleh Kementerian Ditjen Imigrasi itu kita satukan di situ. Sehingga pada saat mereka mengajukan namanya rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPTKA. Sekarang nggak perlu pakai rencana lagi. Tetap RPTKA tetap, karena di situ pengendalian kita. Berapa sih perusahaan itu akan menggunakan? Tapi di pasal 22 kan tidak wajib harus rencana, Bu. INTA yang sekarang kita hapuskan intanya karena izin mempekerjakannya nanti melekat kepada izin kerjanya. Itu izin otomatis. Tinggal kepada izin tinggalnya ya, yang ada di imigrasi. Jadi itu isinya sebenarnya ya. Tapi kenapa banyak masyarakat kita yang agak worry dengan peraturan ini, Bu? Mungkin beritanya saja, Bu, yang dibesar-besarkan ya. Sebenarnya kalau kita mau baca isinya itu. Kemudian mungkin yang perlu juga diketahui ini, mungkin masyarakat melihatnya ada yang itu pekerjaan bersifat darurat. Nah, kalau dulu pekerjaan bersifat darurat itu diurus bersama-sama dengan masuknya orang asing tersebut gitu. Itu darurat, itu force majeure. Misalkan di perusahaan terjadi shutdown mesin atau kebakaran atau banjir gitu. Nah, itu boleh mendatangkan dalam darurat itu tadi. Nah, di peraturan yang baru dia boleh masuk dulu. Paling lama 2 hari setelah dia masuk dia harus mengurus izinnya. Mungkin itu yang ditakutkan. Tapi sebenarnya itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat tertentu. Kemudian hal lain terkait dengan direktur komisaris. Di dalam Perpres yang baru ini, direktur komisaris sebagai pemegang saham itu tidak perlu lagi menggunakan izin. Mereka otomatis mereka nanti masuknya menggunakan izin tinggal terbatas karena penanaman modal. Karena penanaman modal, tetapi jadi bisa otomatis. Kalau sekarang kan nggak boleh, Bu, harus izin dulu dan mendapat persetujuan. Walaupun mereka penanam modal tetap harus ada izin. Nah, tetapi bagi direktur komisaris yang bukan penanam modal karena kepercayaannya pada saat RUPS diangkat menjadi direktur komisaris, itu tetap harus ada izin. Jadi yang ada keterkaitan dengan pemilikan
kepemilikan yang boleh, tapi kalau yang tidak terkait dengan kepemilikan tetap harus izin. ya. Oke, Bu Nina, seringkali peraturan tenaga kerja asing ini kan baru keluar 20. Oh, sudah ada penelpon, kita dengar dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Halo, selamat malam Pak. Dari mana? Iya, selamat malam Bu. Dari mana? Pertanyaan itu apa? Bapak dari mana? Nama siapa? Dari Tanjung Balai Karimun. Nama saya Hasan. Ya, pertanyaannya apa Pak? Dari Kepri. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, kalau saya setuju TKA masuk ke Indonesia jadi. Halo. Ya. Setuju? Saya setuju TKA itu masuk ke Indonesia jadi pembantu rumah tangga di Indonesia, jadi yang kerja kebun di Indonesia. Jadi Indonesia ini dah jadi macam Arab lah, kalau orang Cina masuk ke Indonesia jadi pembantu rumah tangga, jadi pekerja kebun. Jadi Indonesia berarti kaya dong, macam orang Arab gitu. Orang Indonesia ini tak usah kerja gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, si Bapak ada aja. Ya, saya jadi ketawa dengarnya. Oke, Bu Nina, mungkin nanti sambil menjawab itu tadi ya, mungkin ini hanya kekesalan yang disampaikan sebenarnya Bapak ini ya. Bu Nina, kalau kita lihat tadi Perpres baru keluar, kemudian aturan-aturan yang lama juga sebenarnya ada. Tapi kalau kita lihat ya, di TV-TV, di mana-mana, itu banyak tenaga kerja asing yang masuk tiba-tiba dengan KTP Indonesia, atau mereka tiba-tiba ada tanpa ada izin dulu gitu. Nah, ini kan antara peraturan dengan kondisinya, seperti apa peraturan ini kok belum dijalankan atau baru disosialisasikan, kok sudah banyak TKA khususnya di daerah-daerah pelosok-pelosok, Bu? Gimana nih? Jadi ada aturan, dan aturannya sebetulnya kalau dibaca baik-baik Perpresnya tadi pasal 4 mengatakan bahwa jabatan tertentu yang orang Indonesia kalau nggak bisa ngisi baru orang asing masuk. Ya, kira-kira gitu seperti kan? itu filosofinya. Tapi di sini ditentukan kemudian nanti dengan menteri jabatan apa. Nah, ini belum ya, peraturan menterinya belum kelihatan. Nah, jadi pertanyaan besarnya itu adalah yang mana yang dibuka, yang mana yang ditutup. Tadi di awal saya katakan Indonesia tuh mengisi pekerjaan yang sudah ditinggalkan di Malaysia. Pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan, kita ngisi situ. Karena gaji sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Ya, jadi kalau di sana bisa digaji 3 jutaan atau sampai 5 juta, mungkin kalau di Malaysia sekitar 3 jutaan. Nah, di Indonesia ini paling kita dapat pembantu tuh 2 juta lah, jadi nggak jauh kalau Jakarta. Tapi kalau agak ke kota kecil 1 juta begitu. Ya, jadi ini bayangkan ada wage differential kalau kita perbedaan upah. Nah, kalau seandainya kita membuka lapangan pekerjaan setara yang tadi si Bapak bilang itu, nah itu yang bersaing. Jadi yang terjadi hari ini itu justru nggak sesuai dengan peraturan presiden yang baru keluar ya Bu ya. Di pasal 4 yang dikatakan kalau orang Indonesia jabatan tertentu bisa ngisi, jangan pakai orang asing. Nah, tapi problemnya adalah jabatan mana? Karena laporan ombudsman, laporan ombudsman yang terakhir untuk membahas ini itu ada di media ya, di Kompas misalnya, bisa dilihat Kompas itu, Kompasiana kalau nggak salah. Itu kita bisa lihat penyimpangannya di mana. Bahwa ada tim yang harusnya mengawasi, TORA, tim pengawasan orang asing, Timpora. Nah, itu tidak efektif menurut laporan ombudsman. Karena banyak yang hadir terus tidak jelas habis. Jadi artinya ini ditunjuk langsung tim mana yang bertanggung jawab. Itu tim pengawasnya. Tim pengawas tidak bekerja baik. Mari kita lihat peta yang ada di dinas. Karena kebetulan kita pernah mengawasi begitu ya. Jadi di daerah seperti dinas apa ini, gitu kita pernah riset juga, ada riset dari waktu itu kerjasama dengan institusi multilateral ya, untuk melihat efektivitas dari dinas ini dalam hal tertentu, diantaranya pengawasan pelaporan data. Jadi pelaporan data pun tidak rutin, bisa dibayangkan dari dinas ke pusat, sehingga tidak bisa lah kita mengharapkan data akurat dari dinas untuk masuk mengatakan berapa tenaga kerja asing, tenaga kerja total domestik aja nggak dilaporkan rutin begitu ya. Kita dengar dulu nih Bu Nina, kalau ngomong tenaga kerja banyak yang telepon Bu. Selamat malam. Halo. Ramainya di sini. Iya. Halo Pak, dari mana? Halo. Halo. Ya, malam. Ya, selamat dari Kota Selatan. Oke, silakan Pak. Yang pertama ini adalah impact daripada pasar bebas terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ini akan menggunakan masukan untuk tenaga kerja. Pertama kali harus ada vertikal penting terhadap tenaga kerja. Yang masuk ke dalam negeri itu betul-betul skillnya tidak dimiliki oleh anak bangsa ini. Yang pertama kan ada spesialis, yang ahli misalkan gitu. Tapi jangan sampai tukar ukur,
namanya super mobil masuk ke Indonesia, pedagang-pedagang kaki lima itu kan sampai. Begitu juga buruh-buruh. Ya, jadi dalam hal industri betul-betul sektor yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Jadi itu harus diperhatikan pemerintah. Ya, terus yang kedua dalam hal pertumbuhan ekonomi, di sini saya melihat kalau kita persaingan bebas ini, kalau kita tidak siap, kita jadi korban. Sehingga apa? Kita skill kita untuk bertarung dengan mereka punya skill tinggi, baik dalam teknologi, mereka sudah mampu mengoperasikan teknologi kita apa itu namanya komputer dan sebagainya. Kita gimana? Terus lagi kemampuan daya modal kita. Kita pedagang kaki lima kita itu sangat minim sekali. Jadi ada politik kami dan pemerintah ya untuk apa? Berpihak kepada ekonomi usaha kecil tadi. Jadi itu ada peranan perbankan. Baik, jadi Pak. ini perbankan itu harus artinya tadi dalam hal perbankan. Baik Pak, terima kasih sudah sampai pesannya dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Ya, jadi harapan dari penelpon adalah supaya kebijakannya lebih jelas. Jadi kalau bisa dikerjakan oleh orang di dalam negeri, ngapain harus dari asing ya. Jadi harus ada kriteria yang jelas juga ya. Memang ini Bu Nina sebelum menjawab tadi, kalau kita lihat di negara-negara seperti China itu mereka boleh investasi masuk, tapi mereka ada transfer knowledge dalam jangka waktu tertentu, sehingga ketika asingnya itu keluar atau mereka tetap, itu orang-orang di sana bisa berjuang seperti hal yang sama gitu. Nah itu dilakukan beberapa pada tahun 80-an gitu. Kenapa kita nggak lakukan? Sekarang kita banyak tambang. Ada. Jadi kalau orang tambangnya pergi, kita nggak bisa nerusin gitu. Enggak juga Bu Afi, sebetulnya aturan itu ada, tetap ada pelatihan. Jadi ada di yang lama maupun saya lihat di Perpres ini ada peraturannya. Tapi ini problemnya adalah tim pengawasan orang asing tadi, tim PORA apa ya namanya. Jadi tidak pernah diawasin justru. Lemah ya, dalam arti mengawasinya tidak rutin misalnya. Karena kami membayangkan kalau jumlah pekerja itu diketahui dari seluruh dinas berapa, masing-masing kabupaten kota pabrik itu isinya berapa, maka itu BPJS sudah tercapai targetnya. Sebetulnya ini gitu ya? BPJS tenaga kerjaan kan tugasnya ngumpulin premi nih. Ini angka kenapa naiknya pelan begitu kan, pertanyaannya ini laporan bagaimana kecepatan laporan. Jadi pengawasan ya menjadi problem. Ya, jadi pengawasan. Nah, itu sesuai ombudsman mengatakan itu tidak. Nah, yang penting tadi sebetulnya siapa yang masuk. Jadi ada pekerja low skill yang masuk itu, bahkan ini dari ombudsman juga menunjukkan kok bisa ada pekerja buruh kasar, supir dengan gaji 3 kali lipat. Itu laporan ombudsman ya. Jadi lagi-lagi ini laporan sudah dia survei. Nanti kita lanjutkan, nanti mesti dijawab Bu, pengawasannya seperti apa. Tapi kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with ISE. Sesaat lagi kami akan kembali.